Artinya mungkin memang nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memberi jatah seseorang itu memang sesuai porsinya masing-masing. Seseorang itu memiliki jatahnya masing-masing. Jadi si fulan ini jatahnya apa, jatahnya apa. Mungkin Ustadz Solmed ini jatahnya ya di TV, bahkan beliau tadi di sinetron, sampai bertemu istri beliau, sampai kayak gitu. Mungkin kalau jatah saya ya ini menemani panjenengan semua ini, garangan-garangan ini tadi. Ya semoga doakan saya terus sehat Ustadz, dan doakan saya ini ya kuat ya, karena ya kadang anak-anak ini nggak begitu menguntungkan. Tapi alhamdulillah, jadi saya itu kalau capek Ustadz, mungkin kita dari luar kota, luar pulau, luar negeri, kalau capek ya vitamin saya ketika Senin sama Kamis duduk di sini, bahkan awalnya kadang ngantuk-ngantuk kayak ini tadi, saya capek gitu ya, nanti ketemu orang-orang ini nggak tahu sehat lagi, vitamin, padahal kalau dilihat kan kayak racun. Tapi ternyata kalau diajak ngaji itu jadi vitamin mereka itu. Iya, padahal kalau dilihat dari lahirnya, dohirnya itu ya kayak racun itu tadi. Jadi luar biasa, Masya Allah. Ya, tapi memang seperti itulah. Itu tadi istimewa yang didahulukan Ustadz Solmed itu tadi. Ya, seperti bahasa simpel yang sering saya sampaikan kepada panjenengan semua. Artinya kita itu gimana menjadi seseorang itu jangan sampai selalu menunda-nunda. Mungkin sedekah, saya kalau harus punya uang banyak, mungkin tobat, kadang wah mumpung masih muda, kadang seperti itu. Padahal kata Ibnu Athaillah Sakandari itu ketika seseorang itu menunda-nunda amal solehnya atau menunda-nunda perilaku kebaikannya, berarti di dalam hatinya itu masih ada beberapa kotoran, di dalam jiwanya itu masih memiliki kotoran-kotoran. Nah, ketika kita itu ingin membersihkan kotoran-kotoran tersebut, ya mensegerakan. Ketika ingin tobat ya nggak usah menunggu besok-besok. Ingin sedekah ya nggak usah menunggu harus sudah ngumpul banyak. Orang itu kadang kalau nggak punya apa-apa, niat baiknya itu banyak, tapi setelah punya, nah itu berbeda memang. Nah, itu berat. Makanya saya cerita ke Ustadz Solmed, saya itu berusaha setiap Senin dan Kamis itu saya pulang. Karena kalau di luar kan saya mesti pulang itu, kalau orang Jawa Timur di Bekasi berkat. Bahkan kadang ya ada yang dikasih uang, kadang ada yang dikasih apa. Tapi kalau saya Senin sama Kamis di sini, ya kadang malah ngeluarin uang saya. Belajar ikhlas itu, dan semua keikhlasan itu pasti berawal dari paksaan. Pasti berawal dari paksaan. Kamu bisa sabar dengan pasanganmu, kamu bisa istiqomah sholat berjamaah, kamu bisa tahajud bangun tengah malam, kamu bisa sholat hajat bangun tengah malam. Ini awalnya pasti dipaksa, dan ketika keterpaksaan yang kita upayakan itu terus kita istiqomahkan, itu akan menjadi keikhlasan yang sempurna. Karena biasa, ya udah, mungkin biasa sedekah biasa jamaah, kalau nggak jamaah gak enak, akhirnya ikhlas. Tapi kalau kita tidak mau memaksa diri kita, ya udah, diri kita ya kayak gitu aja, jadi garangan-garangan terus. Tapi yang jelas, kebaikan apapun yang pernah kamu lakukan ini tidak mungkin tidak akan berbuah hasil yang istimewa. Sejalan dengan apa yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra. In ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Bila kalian melakukan kebaikan, maka sejatinya kalian itu melakukan kebaikan untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falah.
ketika kamu itu melakukan keburukan, maka sejatinya kamu itu melakukan keburukan untuk dirimu sendiri. Loh Gus, tapi saya itu kadang berbuat baik terhadap fulan, terhadap si A, si B. Tapi kemudian si A, si B itu membalas kita itu dengan keburukan. Loh, kebaikan yang kita upayakan terhadap orang lain, ini pasti akan kembali kebaikan ke dalam diri kita, walaupun tidak pasti kembali dari orang yang kita perlakukan baik. Jadi semisal saya baik sama Danu, belum tentu yang membalas kebaikan itu pasti Danu, tapi Allah itu pasti akan membalas kebaikan yang kita lakukan itu tadi. Saya baik sama Ustadz Solmed, belum tentu nanti yang balas kebaikan Ustadz Solmed, tapi bisa jadi Allah itu melewatkan jalur yang lain. Ustadz Solmed baik dengan saya, belum tentu yang balas kebaikan Ustadz Solmed ke saya ini tadi pasti saya, belum tentu. Makanya kalau panjenengan itu melakukan kebaikan, sudahlah, in ahsantum li anfusikum, yakinlah bahwasanya kebaikan yang kamu lakukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri, walaupun tidak dari orang yang kamu perlakukan baik. Tapi artinya Allah pasti akan membalasnya, itu pasti itu. Lah, banyak orang gagal atau kecewa melakukan kebaikan itu karena memiliki ekspektasi, saya baik dengan si A nanti biar balas baik dengan saya. Akhirnya si A tidak balas kebaikan, patah semangat, sudah kecewa, kuciwo, wes kecewa. Oh, saya ini padahal sudah tulus, sudah baik loh Gus, tapi dia malah balas dengan keburukan. Ya udah, saya juga balas keburukan. Wah, ini yang salah. Kita dibaiki oleh saya itu pernah Ustadz, ini contoh. Saya itu penting punya prinsip. Selagi ada orang itu menghina saya atau apapun itu, ini ya untuk pembelajaran diri saya sendiri. Ceritanya seperti ini, beberapa tahun yang lalu saya itu waktu tanggal 1 Agustus itu biasanya kan ada undangan di istana itu loh, tahlilan akbar atau apa. Nah, kemudian saya itu ketemu kiai-kiai sepuh, saya minta doa. Pada waktu itu kondisi saya dan majelis ini banyak yang hujat lah. Mungkin apa itu wes para, ya ini karena anak-anak ini kan macam-macam. Tadi istrinya Ustadz Solmed saja ketawa-ketawa tak kasih tahu kalau Harlah itu kita itu ya ada band dulu marginal itu ke sini, marginal yang tatonya penuh itu loh, Jakarta, band punk itu ke sini. Nah, akhirnya kan kita dihujat dan sebagainya. Kemudian saya ketemu kiai sepuh di istana itu bilang, Yai doakan saya, sudah Gus, nggak usah bingung, penting tujuannya takwa Allah, mengajak orang bertakwa kepada Allah dan mengajak diri kita bertakwa kepada Allah. Kemudian semua yang kita lakukan ini semata-mata mencari ridhonya Allah. Sudah, semuanya akan beres. Dan ternyata apa yang dikatakan kiai tersebut sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man iltamisa ridho Allahi bisakhotin nas kafahumlahu mu'natan nas. Barang siapa yang fokus mencari ridhonya Allah di saat orang lain itu tidak suka kepada dirinya, maka kafahumlahu mu'natan nas, Allah akan mencukupkan dirinya dari bergantung dari orang lain. Hidupnya akan dicukupi oleh Allah. Bahasa elitnya apa? Entuk dekengan pusat, mendapatkan dekengan pusat. Makanya ketika orang itu bertobat, wah kamu itu masih tatonan, sholat kamu itu gimana, apa sah? Sudahlah, cari ridho Allah. Kamu itu sodakoh di video mungkin, penting kamu niatnya itu baik, kamu niatnya tidak riya, sudah, gas saja. Wah kamu itu gini, ngaji buat apa? Mungkin kamu dihujat ngaji sekali. Dulu itu banyak orang ngaji di sini karena mungkin dia itu
peminum, dia pemabuk, terus dihina. Oh, kamu itu sholat saja belum 5 waktu saja belum penuh, sudah ngaji kayak gitu. Wes apa kamu itu dihujat kayak gitu. Kemudian sudah nggak ngaji. Akhirnya kembali menjadi preman lagi, kembali menjadi peminum lagi, kembali menjadi orang bucin lagi. Ya, bahkan di sini itu ada terlanjur dekat bertahun-tahun, terlanjur bahkan kadang membantu menyekolahkan pasangannya, ternyata takdir Allah berkata lain. Ternyata bukan jodoh dirinya tapi jodoh tetangganya. Lah itu. Biasanya kopiahnya putih. Makanya benar yang dikatakan Ustadz tadi, kita itu nggak usah menunggu-nunggu lah. Sedekah menunggu banyak apa? Gak usah. Man amila amalan kasahullahu ridaahu. Kata Rasulullah, man amila amalan kasahullahu ridaahu. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan, maka Allah pasti akan membalasnya. Man amila amalan kasahullahu ridaahu. Barang siapa melakukan perbuatan, pasti Allah akan membalasnya. In khairan fa khairan. Ketika yang dilakukannya baik, pasti Allah akan membalas baik. Wa in syarran fa syarran. Ketika yang dilakukan buruk, pasti kembalinya juga buruk. Ya, hidup ini tergantung apa yang kamu tanam lah. Gitu loh. Ya, tapi Ustaz tadi juga benar, ini mungkin berkah dari pendahulu-pendahulu saya, guru-guru saya, kakek-kakek saya. Ya mungkin seperti itu. Mungkin saya sekarang di mana-mana dimuliakan orang itu ya karena tanaman kebaikan pendahulu-pendahulu saya, kakek-kakek saya. Ya makanya ya Allah. Ya mungkin enggak panjenengan sekarang menanam kebaikan, bisa jadi nanti yang memetik bukan panjenengan, tapi bisa jadi keturunan panjenengan. Ya siapa tahu dari keturunan panjenengan kemudian menjadi ulama-ulama masa depan, kemudian menjadi presiden-presiden masa depan. Itu bukan suatu hal yang tidak mungkin. Makanya jangan pernah menunda bertobat, menunda berbuat baik, menunda bersedekah, apalagi menunda birrul walidain, menunda berbakti kepada orang tua. Ini adalah salah satu kebodohan, karena di dunia ini kunci termudah mencari ridhonya Allah itu dengan berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Yang masih hidup dengan kita ikuti apa yang beliau kehendaki ataupun apa yang membuat beliau bahagia. Ketika sudah meninggal ya dengan doa-doa yang kita istiqomahkan, memohonkan ampunan terhadap beliau-beliau. Ya semoga hidup kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin keistiqomahan sholawat yang panjenengan baca setiap malam Jumat ini pasti dia akan sia-sia. Panjenengan nanti akan merasakan. Saya itu memiliki prinsip Ustadz, entah itu jenengan atau siapa, pasti saya itu selalu mengamati ketika ada orang sukses, dia itu pasti memiliki keistiqomahan religius. Siapapun orang sukses itu pasti, yang suksesnya lama coba teliti. Semisal di desamu ada abah siapa, sukses, entah itu sukses rezekinya, entah itu sukses ilmunya luar biasa, pasti memiliki keistiqomahan religius, pasti. Kayak Pondok An-Nur yang Ustadz mau nyantrikan putra Ustadz di situ itu, pondoknya kan besar, 30 hektar pondoknya. An-Nur 2 Malang, Guzen. Itu Yai Badruddin itu ayahnya Guzen itu kan keistiqomahan religiusnya baca surat Waqiah itu. Baca surat Waqiah. Istiqomah surat Waqiah. Sekarang pondoknya An-Nur 2 itu 30 hektar. Mulai dari
secukupnya, kemudian sampai namanya pondok pesantren wisata, ombo banget 30 hektar. Yang mau dibuat nyantrikan putranya Ustadz Solmed ini loh. Nah, punya keistiqomahan, salah satunya yang masyhur itu membaca surat Waqiah. Lah kakek saya ya gitu. Salah satu keistiqomahan religiusnya itu nariyah, sholawat nariyah itu kakek saya. Ini Ustadz Fuad ini dulu sering derekkan, ini Cilacap ya, Cilacap. Dulu sering derekkan itu kakek saya nyupiri kakek saya, nyupiri nganter ke rumah ibu saya ini, nyambangi, nyupiri derek nih, man khodama khutima, barang siapa yang melayani pasti kelak dia akan dilayani. Lah Ustadz Fuad ini dulu nyupiri kakek saya, sekarang kemana-mana disupiri. Sekarang setahun itu bisa ke Mekah berapa kali Ustadz? 9 bisa ya? 9 bisa ya? 9. Beliau travel kok. Iya, 9 kali sekarang. Dulu padahal waktu mondok ya katanya biasa-biasa saja. Ya gitu. Tetapi tanamannya mungkin Ustadz Fuad ini, Yai Fuad ini mungkin beliau ikhlas. Ketika nganter Mbah Yai ikhlas. Lah anak-anak sekarang coba disuruh, kalau nggak dikasih uang mana mau berangkat. Iya, disuruh orang tuanya ya gak gelem. Tapi nek sing nyuruh yange ngono ya ombak gede tak serbangi. Gunung jeblok dijelungupi. Ya itu. Ya karena kena faktor penyakit tolol itu tadi. Ya gitu loh. Yai Fuad ini cerita sendiri dulu. Sekarang 9 kali biasa. Beliau umroh, haji hampir setiap tahun Ustadz Fuad ini, Yai Fuad ini. Dulu nyantri, supir biasa. Tapi ikhlas. Nek koyo Yadi supirku kae yo mbuh. Nek Yadi kae yo mbuh karek ikhlas apa ora ngono lho gila. Ya jadi kayak gitu. Terus Yai Ali Ashari yang sekarang wakil Yayasan Unisma, yang sampai pernah ngaji di mana, Jerman, Inggris, London, alumninya kakek saya. Dulu waktu mondok katanya juga nggak punya apa-apa, cuma pernah keberkahan, pernah dikasih sama Mbah Yai Bad, Mbah Yai Zubair Abdul Ghafur itu pernah dikasih pisang bekasnya beliau. Dan sekarang semisal saya makan, kamu tak kasih bekas, muntah-muntah kamu. Jadi pernah dikasih pisang bekasnya Mbah Yai Bad, suruh makan, dipangan. Tapi kalau orang sekarang, wah anak saya kok dikasih sisa. Nah itu, padahal itu berkahnya full itu. Saya itu dulu, beneran, saya itu dulu kalau di pondok, saya selalu rebutan bekas guru saya. Jadi ini beneran. Jadi kalau guru saya ngajar di kelas itu kan mesti ada teh. Yang buatin biasanya bendahara atau ketua kelas. Nah saya itu berusaha kalau guru saya sudah mau pergi, nah ini serayan. Sampai kok dihabisin teman saya. Wah aku waplai pok. Didum barokah, dan alhamdulillah sekarang ya hidupnya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya dicukupi. Walaupun saya itu tidak sekaya Ustadz Solmed, tapi alhamdulillah cukup lah. Cukup, saya istri 1 juga cukup. Cukup banget. Aman anak nambah siap. Pokoknya sing ngomong ya nek. Alhamdulillah ya Allah, ini luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita juga dapat berkah ilmu beliau, keistiqomahan beliau. Tapi yang paling penting dari semua kesuksesan seseorang, jangan kamu lihat hasilnya saja, tapi lihatlah prosesnya. Saya yakin Ustadz Solmed bisa seperti ini. Dulu pasti ada riyadhah atau kesulitan-kesulitan di masa yang lalu lah, sampai sekarang benar-benar ditata oleh Allah, ini pasti itu.